Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Am Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Rospatikawa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2156-2004. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai tugas interpersonal dan anti korupsi. Pertama, kita buka materinya dulu. Tugas strategi pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta, dengan dosen pengampu kita Dr. Spencer Ripplewood Hutapea, SE, MH, DTH. Timelinenya atau daftar isinya ada banyak. Yang pertama, definisi korupsi, kedua, faktor penyebab korupsi, ketiga, strategi pencegahan korupsi di sektor publik, yang keempat, strategi pencegahan korupsi di sektor swasta, yang kelima, kesimpulan, yang keenam, referensi atau sumber data. Slide yang pertama dari daftar isi yaitu definisi korupsi dan dampaknya. Tindakan korupsi seringkali melibatkan upaya untuk mendapatkan uang, hadiah, atau keuntungan materi lainnya sebagai imbalan untuk memberikan perlakuan khusus atau mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, pemerasan, atau penggelapan dana publik, dan masih banyak lagi. Dampak korupsinya, yang pertama, merusak kepercayaan publik, yang kedua, menghambat pembangunan ekonomi, yang ketiga, mengurangi kualitas pelayanan publik, yang keempat, korupsi menjadi norma yang diterima di banyak aspek kehidupan sehingga integritas sistem hukum negara hancur. Faktor penyebab korupsi, yang pertama, dari faktor pribadi manusia, perilaku materialistik, konsumtif, dan sifat tamak manusia. Yang kedua, keluarga dan masyarakat. Dalam kenyataan, lingkungan keluarga sering memberi perlindungan dan bukannya hukuman pada anggota keluarga yang telah menyalahgunakan kekuasaan dalam kaitan kasus korupsi. Yang ketiga, faktor ekonomi dan politik. Kontrol sosial ini dilakukan dengan cara menggerakkan berbagai aktivitas yang terorganisir secara politis melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat. Yang keempat, organisasi. Pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari atasan dan pimpinan. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas dari organisasi tersebut. Berikutnya, strategi pencegahan korupsi di sektor publik. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Itu ada dua, mengimplementasi e-government dan layanan berbasis digital. Yang kedua, mempermudah akses informasi kepada publik. Yang kedua, penguatan pengawasan. Ada dua, itu pembentukan lembaga anti korupsi independen seperti KPK di Indonesia. Yang kedua, audit internal dan eksternal secara berkala. Yang ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Itu ada dua, mengadopsi undang-undang anti korupsi yang lebih ketat dan menerapkan hukuman yang lebih berat untuk pelaku korupsi. Slide berikutnya, strategi pencegahan korupsi di sektor swasta. Ada tiga. Yang pertama, membangun budaya integritas, yaitu kode etik perusahaan yang jelas dan ketat, dan pelatihan integritas secara rutin bagi karyawan. Yang kedua, transparansi dalam operasional, yaitu pelaporan keuangan yang transparan dan penggunaan teknologi untuk pemantauan operasional. Yang ketiga, audit dan pengawasan internal, itu audit reguler oleh pihak independen dan pemantauan risiko secara proaktif. Kesimpulannya semua, pencegahan korupsi memerlukan kerjasama erat antara sektor publik dan swasta. Komitmen bersama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk memberantas korupsi. Untuk mencapai keberhasilan, pengawasan yang lebih kuat, transparansi, dan penerapan budaya integritas harus ditingkatkan di semua level. Untuk referensi atau sumber datanya, saya ambil dari Google Scholar, yaitu jurnal, maupun informasi bisa dari informasi kpk.com dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih materi yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Am Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.